selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Kak Felicia di Sekolah Minggu di Rumah Aja bersama GPI Ikra Family. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap semoga adik-adik hari ini diberkati Tuhan selalu dengan kesehatan dan masih tetap semangat untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sesi sekolah minggu hari ini, ayo kita lipat tangan dulu, kita tutup mata, kita berdoa dulu yuk sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami bisa bangun pagi, bisa tetap bersemangat Tuhan untuk belajar mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan di sekolah minggu di rumah aja. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami hikmat dan akal budi supaya kami bisa memahami dan mengerti firman yang akan disampaikan hari ini Tuhan. Kami serahkan kegiatan sekolah minggu hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita memuji Tuhan dulu. Kakak pingin kalian semua berdiri, kita menari dan bernyanyi yang semangat yuk buat Tuhan. Ayo berdiri semua, kita memuji Tuhan. Adik-adik, gimana? Udah semangat belum untuk mendengarkan firman Tuhannya? Nah, hari ini kakak akan membawakan sebuah firman Tuhan, adik-adik. Kita mendengarkan sedikit cerita dulu nih. Mungkin cerita ini sudah sering kalian dengarkan mungkin di sekolah sama guru agama kalian, atau diceritakan langsung sama orang tua kalian, sama papa atau mama waktu saat teduh. Nah, tema firman hari ini adalah mengenai semua keadaan bisa berubah jadi baik. Ceritanya dari mana nih? Kalian pasti penasaran. Apakah situasi seperti ini nih? Contohnya kayak waktu sekarang sekolah online, nggak bisa kemana-mana, kalian pun jarang ketemu teman kalian karena situasi masih dalam keadaan COVID-19. Pasti kalian bosan, pasti kalian mikir, Tuhan, kapan sih situasi bisa membaik? Aku kan bosan di rumah. Aku pingin bisa jalan-jalan ke mall lagi. Aku pingin bisa keluar rumah. Pingin bisa main sama teman-teman. Atau mungkin kalian pingin bisa ketemu teman-teman kalian dan guru-guru kalian lagi di sekolah. Tapi jangan putus asa dulu adik-adik. Semua pasti baik. Semua pasti akan kembali baik seperti sedia kala. Kisah ini diambil
di dalam Alkitab dari seorang buta bernama Bartimeus. Kisah ini ada di kitab Markus. Nah, kisah ini terjadi sewaktu Tuhan Yesus masih melayani di dunia. Nah, waktu itu adik-adik, ada seorang buta dan miskin banget, namanya Bartimeus. Setiap hari itu dia duduk di pinggir jalan, minta sedekah pada orang-orang yang lewat. Kadang-kadang ada yang kasihan sama beliau dan akhirnya dikasih sedikit uang atau sedikit makanan. Uang yang terkumpul tiap hari itu terkadang dia buat untuk makan. Meskipun sedikit, dia tetap belajar untuk berusaha mensyukuri apa yang dia miliki. Biasa nih, dia duduk di pinggir jalan, berteriak, minta sedekah, berikanlah saya sedekah. Tiap hari dia berteriak pada hari itu. Hari itu tuh sangat cerah banget, sama kayak hari ini. Coba kalian lihat di luar, langitnya biru, mataharinya bersinar terang sekali. Tapi sayangnya si Bartimeus kan nggak bisa menikmati hari. Karena apa? Dia buta. Namun dia tuh dapat mendengarkan suara burung-burung yang berkicau tiap hari. Dan tiap hari, dan karena dia buta, pendengarannya dia juga cukup tajam, adik-adik. Dia tahu kalau ada orang yang lewat. Dia tahu ada pergerakan orang yang sedang jalan kaki, atau suara kereta, atau suara tapak keledai yang lewat. Banyak. Pengemis buta itu duduk di tepi jalan. Dan dia tetap berharap semoga aja hari ini ada yang ngasih dia duit. Semoga aja hari ini dia dapat rezeki yang banyak. Nah, dia nunggu 5 menit, 10 menit. Hari ini agak sepi kayaknya. Tapi selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba rame banget ada orang lewat. Si Bartimeus berharap, wah, kalau ada orang banyak seperti ini nih, siapa tahu hari ini dapat rezeki banyak. Pokoknya hari ini harus teriak kencang, siapa tahu hari ini aku dapat. Nah, tepat di depan Bartimeus ada seseorang. Dia pun bertanya, maaf, hari ini ada apa ya? Kok banyak orang yang ngumpul di sini? Lalu orang itu menjelaskan, oh, kamu nggak tahu ya, ada Tuhan Yesus di sini. Ada orang Nazaret yang berkunjung bersama murid-muridnya. Nah, rupanya Bartimeus pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia pernah mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dan melakukan banyak sekali mujizat. Dan dengan keras dan kencang dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak berkali-kali dengan suara yang makin keras supaya Tuhan Yesus dengar. Nah, tiba-tiba salah satu dari murid Tuhan Yesus itu datang melihat Bartimeus dan berkata, loh, hai pengemis, berhentilah berteriak dan diam saja, suaramu mengganggu kami. Nah, si Bartimeus pun tidak menghiraukan apa kata si murid Tuhan Yesus ini. Dia pun makin terus berteriak, makin kencang supaya Tuhan Yesus mendengarkan teriakannya. Nah, tiba-tiba dia mendengar, kok diam? Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada orang yang berjalan dan tidak ada orang yang lewat di depannya. Tiba-tiba suasana pun hening sekali. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus mendengarkan teriakan si Bartimeus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, ayo ikut aku. Dan dia pun mengajak Bartimeus pergi dari tempat dia duduk. Orang buta itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun dengan lembut menyapanya. Apa yang engkau kehendaki supaya bisa aku berbuat? Nah, mendengar pertanyaan Tuhan Yesus, Bartimeus pun menjawab, Tuhan, aku ingin bisa melihat.
Aku pingin bisa melihat apa yang ada di sekeliling. Tuhan Yesus pun tersenyum dan dia berkata, melihatlah, karena imanmu menyelamatkan. Seketika itu pula, tiba-tiba Bartimeus melihat ada sinar yang terang sekali, dan tiba-tiba dia silau. Dan pengemis itu pun bisa melihat Tuhan Yesus, bisa melihat wajahnya. Ia pun kaget, duh, aku bisa melihat sekarang. Ini Tuhan Yesus. Dia pun sangat terkejut dan dia pun sangat bahagia dan bersyukur. Dia sangat bersyukur adik-adik. Akhirnya dia setelah bertahun-tahun dia buta, akhirnya dia pun bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dan dia pun bisa bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan sejak itu Bartimeus mengikuti Tuhan dan dia selalu percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih makna di balik kisah ini? Kalau adik-adik lihat saat ini, orang buta aja bisa disembuhin Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat maha pengasih. Dia adalah orang yang tidak pernah membedakan siapapun, baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan mengasihi semua makhluk. Ia itu bisa menjadi sahabat yang baik banget, baik di waktu adik-adik sedih ataupun adik-adik senang. Nah, di situasi yang seperti ini, di mana masih banyak orang yang terkena COVID, masih banyak orang yang mungkin mengalami kesusahan, adik-adik harus percaya, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan adik-adik, tidak akan meninggalkan orang tua adik-adik. Nanti ketika waktunya tiba, ketika wabah ini sudah berakhir adik-adik, semua akan kembali baik-baik aja. Adik-adik harus percaya, masih ada mujizat, masih ada harapan kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kalau kita mau taat sama Tuhan Yesus, pasti ada harapan adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang paling oke dan paling baik adik-adik. Dia adalah penolong kita yang penuh kasih dan kuasa. Nah, gimana nih caranya supaya Tuhan Yesus tetap mau sama kita? Caranya gampang adik-adik. Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, adik-adik harus rajin berdoa, mau menuruti perintah orang tua adik-adik, dan yang paling penting adalah mau menuruti apa kata Tuhan Yesus. Taat, kuncinya adalah taat adik-adik. Kakak yakin kalau kita taat mengikuti firman Tuhan, kalau kita taat tetap berdoa, semua keadaan bakal baik-baik aja. Taat dan sabar, itu kuncinya. Kakak yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Kakak yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga adik-adik. Tuhan akan mencukupkan keadaan adik-adik saat ini. Meskipun saat ini kita sedang sekolah minggu di rumah aja pun, Tuhan ada selalu sama kita. Pokoknya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita selamanya. Makanya kita tetap harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus menyiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdoa dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Tutup mata yuk. Ayo, buka tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami bahwa ada kebaikan di waktu sulit, ada mujizat dan harapan di waktu-waktu yang sulit seperti saat ini. Tapi yang terlebih,
dari itu semua kami belajar Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan adalah sahabat dan penolong kami yang setia, baik di waktu kami sedih maupun di waktu kami senang. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu taat mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi orang yang membawa berkat dan bisa menjadi orang yang berguna di lingkungan kami. Kami bersyukur atas firman ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bahwa kasih yang dimulai dari diri sendiri dapat membuat seluruh dunia penuh dengan warna kasih, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Dalam Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebelum sekolah minggu kita akhiri nih adik-adik, kakak punya ini nih. Kakak punya
ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Coba dibuka dulu di Alkitabnya. Kakak ulang ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bunyinya begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sekali lagi, di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sama kan seperti firman hari ini? Meskipun kita mungkin saat ini mengalami masa pandemi, adik-adik, satu saat pandemi ini akan berakhir. Kuncinya apa? Tetap berharap sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan Yesus. Kalau kita taat sama Tuhan Yesus, pasti ada harapan, pasti ada mukjizat di mana pandemi ini akan segera berakhir. Pasti ada harapan di mana satu saat adik-adik bisa bertemu lagi sama kakak di gereja, bisa bertemu teman-teman adik-adik di sekolah minggu, dan bisa juga satu saat bisa jalan-jalan lagi dan pasti bisa bersekolah. Nah, sekian sekolah minggu di rumah aja hari ini adik-adik. Kakak bersyukur kakak bisa bertemu adik-adik hari ini meskipun online, dan kakak berharap sekali kakak bisa ketemu lagi sama kalian di sekolah minggu di rumah aja edisi mendatang. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu yuk adik-adik. Sekali lagi kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu dan terima kasih atas kegiatan hari ini Tuhan dalam sekolah minggu di rumah aja bersama GPI Kerabat Family. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Sertai kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan adalah sahabat kami dan Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian dulu adik-adik untuk sekolah minggu di rumah aja hari ini. Sampai jumpa di edisi mendatang. Sampai jumpa. Bye bye. Terus yang beri